Halo, salam budi luhur. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana untuk menginstalasi WordPress, yaitu terdiri dari aplikasi dan database-nya. Nah, pada video kali ini, yaitu mengekspor database plus aplikasi WordPress. Jadi, ada tahap instalasi WordPress, terdiri dari aplikasi dan database. Ada tahap untuk membackup WordPress, yaitu mengekspor database dan backup file aplikasi WordPress. Nah, pada video pertemuan pertama, saya udah sempat nyinggung, dengan klik-klik-klik, kita sudah punya web. Ya inilah web kita, sudah langsung jadi. Nah, kita tinggal ngeklik misalnya Oktober 2020, karena di generate-nya mulai bulan Oktober. Isinya tentang Halo Dunia, arsipnya. Nah, ada komentarnya, komentator. Ini kita nggak ada coding sama sekali, melainkan dia langsung terdapat pada aplikasi webnya. Nah, ini akan jauh berbeda dengan yang namanya kita belajar desain pemrograman web dan desain pemrograman web lanjutan, di mana kita mesti coding untuk menghasilkan website. Nah, untuk WordPress sendiri, kita tanpa perlu coding sudah memiliki web. Nah, supaya bagus atau supaya enak dilihat gimana ya? Tentunya kita perlu mengkustomisasinya. Nah, di sini terbukti bahwa yang kita tinggal klik-klik isi dikit tadi untuk login ya udah jadi. Nah, di sini juga seperti yang saya bilang sebelumnya, ada nama database DB alumni. Di dalam database alumni ini sudah terdapat beberapa tabel, tepatnya ada 12 tabel, di mana dimulai dengan prefix tabelnya adalah AL underscore yang seperti saya bilang tadi untuk alumni. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sudah sukses untuk menginstalnya. Tujuan punya website dengan klik-klik-klik, hanya ngeklik juga sudah tercapai. Nah, berikutnya saya akan mendemokan bagaimana membackup WordPress ini sendiri. Seperti cerita pertama tadi, di htdoc kita punya folder alumni. Nah, inilah yang dibilang aplikasinya. Untuk membackup aplikasi WordPress gimana? Ya tinggal copy aja si folder alumni ini. Nah, jadi kalau kita pindah-pindah komputer atau ganti laptop atau pindah hosting nanti akan diajarkan. Nah, kita bisa bikin folder backup, namanya misalnya backup tanggal 2 Oktober 2020 pukul 17.40. Nah, di dalam folder backup inilah terdapat folder alumni yang dari htdoc. Ini langkah untuk membackup aplikasi. Nah, langkah untuk membackup database-nya gimana? Untuk membackup database, pada PHP-admin ini klik home. Tujuan backup-nya tentunya nanti bisa digunakan pada komputer lain atau hosting lain. Nah, backup ini menjadi penting dilakukan jika kita mau memelihara atau menjaga aplikasi WordPress kita agar tetap hidup lah kalau ada masalah. Nah, klik home pada PHP-admin, kemudian klik export. Setelah tampil halaman export, pilih custom. Ini nggak perlu terpilih semua, kita hanya butuh DB alumni, maka pilihlah hanya DB alumni. Kemudian pastikan save output to a file. Nah, ini centangnya biarkan dalam keadaan default, add create dan segala macamnya, kemudian klik tombol go. Nah, kita usahakan simpan file yang di-download satu tempat dengan folder backup tadi. Oke, saya akan menyimpan file SQL yang di-download pada folder backup satu tempat dengan si aplikasinya. Jadi 127.0.1 ini atau localhost.sql merupakan file backup untuk database. Klik save. Setelah terdownload, nah kita akan memiliki satu folder yang namanya folder alumni dan satu lagi namanya file
SQL. Kalian untuk ngumpulin jawaban UTS maupun UAS nanti, ya caranya seperti ini. Buatlah folder NIM nama kalian, kelompok. Di dalam folder NIM nama kelompok itu terdapat folder aplikasi WordPress yang kalian, plus database WordPress-nya. Nah, cukup sekian untuk langkah membackup WordPress. Sekali lagi, backup WordPress terdiri dari aplikasinya dan database-nya. Dua hal ini wajib dikumpulkan. Terima kasih.